Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang di sini tugas mata kuliah Metopen, metodologi penelitian. Oke, kita perkenalkan, nama saya Rita Fauzia, NIM-nya itu 15013601. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Perancangan dan Penerapan Aplikasi Media Pembelajaran Interaktif Praktik Wudhu pada TPA Al-Mansurin Pingit, Yogyakarta. Maka di sini langsung saja ya. Di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalahnya ini dalam lingkungan pendidikan pelajaran agama sudah tidak asing lagi, karena hampir semua sekolah sudah memasukkan pelajaran agama ke dalam kurikulum sekolah mereka. Contohnya saja di Taman Pendidikan Al-Quran yang biasa disebut TPA, yaitu di salah satu kota dari Yogyakarta ya. Maksudnya desa Pingit. Nah, dalam pelajaran agama itu terdapat pelajaran praktek wudhu. Tentunya tidak semua santri bisa menangkap makna yang disampaikan oleh guru mereka, karena cara mengajar mereka hanya dengan bercerita dan memberikan sebuah poster yang di situ ada gambar cara-cara wudhu sesuai dengan tahap per tahap. Nah, bagi orang Islam ini, kalau wudhu itu kan hukumnya wajib apabila akan melaksanakan sholat atau ibadah. Nah, bagi pengetahuan anak-anak tentang pendidikan agama itu masih sangat kurang. Dengan dilakukannya penerapan pembelajaran agama ini, yang tentang tata cara berwudhu bisa memberikan kemudahan dan dimengerti untuk para anak santri TPA Pingit ini. Dengan tampilan multimedia yang didesain dan dimodifikasi secara menarik, mungkin dengan para santri-santri ini bisa lebih cepat mengerti dan memahami apa yang sedang mereka pelajari. Oke, lanjut. Adapun untuk rumusan masalahnya, dari berdasarkan judul dan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka bisa dirumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana kemampuan wudhu santri TPA Al-Mansurin Pingit, Yogyakarta. Nah, yang kedua, apakah melalui penggunaan alat peraga gambar pada materi wudhu siswa TPA Al-Mansurin Pingit, Yogyakarta dapat meningkatkan kemampuan wudhu santri. Kemudian yang ketiga, bagaimana memberikan pemahaman kepada santri TPA Al-Mansurin Pingit, Yogyakarta dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Lanjut, di sini ada batasan masalah berdasarkan judul, terus latar belakang, terus rumusan masalah. Maka batasan masalahnya yang di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada, dalam penelitian ini menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Kemudian yang kedua, penelitian yang dibahas adalah pemahaman tata cara berwudhu. Oke, lanjut. Ada metodologi penelitian. Metode ini saya ambil ada 3 aspek. Ya, yang pertama itu ada studi pustaka. Studi pustaka di sini langkah awalnya itu untuk pengumpulan data. Studi pustaka ini merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi. Informasinya itu melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Kemudian yang keduanya itu observasi. Setelah kita itu sudah memberikan penelitian studi pustaka,
Maka setelah itu baru observasi. Observasi di sini melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang di lapangan, yaitu di TPA Al-Mansurin Pingit, Yogyakarta. Dengan melakukan observasi agar lebih bisa menjadi lebih memahami tentang subjek dan objek yang sedang diteliti. Kemudian yang ketiganya itu wawancaranya di sini saya menginterview dengan cara bertatap muka secara langsung antara wawancara dengan informan. Wawancaranya itu dilakukan jika data yang diperoleh melalui tahap observasi itu kurang mendalam, maksudnya info-info atau informasi-informasi yang tentang TPA Al-Mansurnya itu kurang, maka dilakukanlah wawancara. Nah, untuk bab 2-nya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya mengambil penelitian dari Dwi Kinasih dan Nugroho Agung Prabowo pada tahun 2013. Di sini dia itu mengambil judul Media Pembelajaran Interaktif Sholat Fardu 5 Waktu. Nah, hasil penelitiannya media yang dilakukannya itu berbasis multimedia. Kenapa saya mengambil penelitian dari Dwi Kinasih dan Nugroho Agung ini? Karena di situ walaupun judulnya interaktif sholat fardu 5 waktu, dan di sini saya juga meneliti tentang praktek wudhu. Kebetulan hasil dari Dwi Kinasih dan Nugroho ini ada tata cara praktik wudhunya. Nah, saya mengamati dari praktik wudhunya tersebut. Nah, adapun perbedaannya antara peneliti Dwi Kinasih dan Nugroho Agung dengan penelitian dari saya, yaitu tidak ada gambar animasi yang bergerak, hanya ada animasi untuk pengguna tombol pada media pembelajaran. Nah, kebetulan saya di sini mengambil animasi yang bergerak dan juga ada suatu soal-soal. Soal-soalnya ini agar pengguna, yaitu pengguna para santri TPA Al-Mansurin ini bisa menggunakannya dengan sesuka hati. Maksudnya soal-soal ini bisa menarik perhatian para santri agar bisa melakukan praktik wudhu dengan cara yang baik dan juga yang benar. Oke, lanjut. Di sini ada bab 3. Bab 3-nya analisis dan perancangan. Nah, di sini ada tinjauan objek penelitian. Kebetulan saya meneliti sebuah objek tentang media pembelajaran praktik wudhu berbasis multimedia pada TPA Al-Mansurin Pingit, Yogyakarta. Untuk tinjauan sistem lamanya, di sini gurunya itu menerangkan dan mempraktekkan wudhunya kepada santri. Kebanyakan itu para santri itu masih belum bisa menangkap materi yang diterangkan gurunya. Kemudian mencoba untuk mempraktekkan wudhu dengan poster atau gambar tata cara wudhu, dan ada peningkatan, tapi tetap masih ada yang kurang paham dengan tata cara wudhu. Nah, hal-hal tersebut itu yang menjadi pemicu dibuatnya suatu media pembelajaran yang menarik agar bisa lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Maka dari itu dibutuhkan suatu media pembelajaran interaktif yang dapat menampilkan materi teks, gambar, animasi, dan soal-soal secara bersamaan. Adapun identifikasi masalahnya,
Masalah yang ada pada TPA Al-Mansurin Pingit ini tidak adanya informasi yang dapat menyampaikan secara informatif dan menarik. Maka karena itu dari pokok permasalahan yang ada akan dicoba untuk memberikan solusi dengan mengembangkan aplikasi multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi multimedia yang berisi tentang media pembelajaran praktik wudhu berbasis multimedia. Dan diharapkan para santri ini bisa mempraktikkan wudhunya itu secara lengkap. Karena di sini itu ada beberapa fitur, yaitu materi, teks, gambar, animasi, dan soal-soal pada aplikasi untuk melihat informasi secara jelas pada media pembelajaran agama ini. Terus untuk kebutuhan sistem, di sini ada yang pertama ada analisis kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini adalah serangkaian peralatan yang dapat mendukung kelancaran proses pembuatan dan pengujian. Berikut ini aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pembuatan multimedia pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat keras. Di sini saya membuat suatu program dengan laptop yang bermerek HP, terus prosesornya seperti yang ada di gambar, seperti yang ada di layar. Ini ada Intel Core i5, terus ada memorinya 4096 MB, DDR3, harddisknya 465 GB. Nah, oke, lanjut. Yang keduanya itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang saya gunakan untuk membuat aplikasi media pembelajaran itu ada sistem operasi Windows XP, Adobe Flash CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Director 11.5, dan ada Adobe Audition 1.5. Dari kesemuanya itu, perangkat lunak yang dibutuhkan pada saat implementasi yaitu sistem operasi Windows XP dan Flash Player. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengguna atau user. Setelah program ini selesai dibuat dan diimplementasikan, user yang akan menggunakannya adalah para anak-anak santri dan juga guru untuk menerangkan materi pembelajaran tata cara berwudu dengan cara yang baik dan juga yang benar. Kemudian ada kebutuhan sistem. Di sini ada kebutuhan sistemnya ini. Yang kedua, analisis kebutuhan fungsional. Setelah kita sudah mengetahui non fungsionalnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibutuhkan dalam perancangan multimedia pembelajaran ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama ini, sistem mampu memberikan informasi semua materi pembelajaran wudhu, materi yang menjelaskan tentang cara wudhu yang benar, dan soal-soal tentang wudhu. Kemudian yang kedua, sistem mampu menjelaskan pokok-pokok pembelajaran wudhu dalam bentuk animasi. Berdasarkan kebutuhan fungsional, sistem terlihat bahwa sistem membutuhkan sebuah media yang mampu memberikan materi pelajaran yang dapat digunakan secara mandiri oleh para santrinya. Setelah itu ada perancangan sistem. Perancangan ini menjadi sebuah kunci dalam keberhasilan pembuatan media pembelajaran, karena dengan perancangan dapat memberikan gambaran proses pekerjaan yang harus diselesaikan serta memberikan gambaran arah tujuan dari suatu proyek. Dalam pembuatan media pembelajaran ini, perancang yang terutama adalah perancangan yang diperlukan, terutama adalah perancangan tampilan atau user interface. Maka sebagai berikut hasil dari perancangan user interface-nya. Yang pertama itu adalah halaman pembuka.
sini ada halaman pembuka. Di sini saya beri judul, kemudian ada gambar orang yang berwudu, dan juga di situ ada kayak audio animasi yang bergerak, kemudian ada tombol mulai. Tombol mulai ini agar para pengguna itu bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, yang kedua ada halaman menu. Di situ ada halaman menu belajar dan juga menu bermain. Dari menu belajar dan juga menu bermain ini, di dalamnya ada sub-sub menu lagi. Nah, seperti contohnya di nomor 3, halaman menu belajar. Halaman menu belajar ini kan ada sub-sub menu lagi di dalamnya, yaitu ada menu materi dan juga cara wudhu. Dari materi dan juga cara wudhu ini juga ada sub-sub menu lagi, seperti di nomor 4, yaitu ada halaman materi. Halaman materi di sini ada menu yang di situ ada wudhu dan juga syarat wudhu. Kalau kita klik wudhu, maka keluarlah materi-materi tentang wudhu, dan juga sama seperti syarat wudhu. Nah, kemudian yang nomor 5 itu ada halaman cara wudhu. Halaman cara wudhu di sini ada nama gerakan wudhu dan juga animasi yang sedang bergerak, misalkan orang yang di situ animasinya sedang berkumur, maka ada nama tahapan, misalkan berkumur, maka di atasnya itu, di atas animasi yang bergerak itu ada tulisan nama tahapannya, berkumur atau cuci muka atau gosok tangan kanan, tangan kiri, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 6 ada halaman menu bermain. Halaman menu bermain ini ada 2 sub di dalamnya, yaitu urutkan wudhu dan juga tebak gerakan. Dari kedua menu tersebut juga ada sub menu lagi di dalamnya. Contohnya di nomor yang ke-7, di situ ada halaman urutkan wudhu. Di sini bermain itu maksudnya games atau soal-soal tentang berwudhu. Nah, kebetulan di sini ada urutkan wudhu. Maksudnya urutkan wudhu ini itu ada gambar animasi yang acak, nanti diurutkan dari yang awal sampai yang akhir itu yang mana saja. Kemudian untuk yang menu tebak gerakan ini, di situ ada animasi yang bergerak, kemudian di bawahnya itu ada nama tahapan atau nama cara wudhunya itu apa gitu. Nah, itu di bawahnya itu namanya itu acak, nanti tinggal diklik mana yang benar sesuai dengan gambar animasinya. Karena demo dari hasil media pembelajaran ini belum selesai, makanya bisa memberikan sebuah perancangan dari user interface-nya saja, karena demonya itu, maksudnya aplikasinya itu belum 100% jadi hanya perancangannya saja yang bisa saya berikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.